contoh banyak perusahaan butuh yang namanya tuh branding. Digital content ya yang kita hasilkan itu berbasis fakta. Ruhnya jurnalistik itu harus kita tetap pegang di dalam dunia komunikasi. Selamat pagi Sobat Unggul, kembali lagi kita di live podcast pada pagi hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, dan sebelum kita masuk pada podcast pada pagi hari ini, jika tak kenal maka kata saya, maka perkenalkan saya Nagila Saputriode, salah satu mahasiswa dari Universitas Esa Unggul yang pada pagi hari ini akan menjadi host live pada pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya di sini bersama narasumber kita pada pagi hari ini ada Pak Salman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah sehat. Ada Kak Gisel juga. Halo Kak Gisel, selamat pagi. Kabar pagi hari ini sehat? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Oke, pemirsa Sobat Esa Unggul, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas nih tentang peminatan DCC atau Digital Content Creation. Nah tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang akan membagi informasi terkait peminatan dari komunikasi tersebut. Nah, di sini ya Pak Sama ya, mungkin pertama-tama kita dengar dulu DCC. Peminatan DCC atau Digital Content Creation mungkin masih terdengar asing ya di telinga teman-teman, atau mungkin ini jurusan apa nih, peminatan apa atau seperti apa, mungkin dari Pak Salman terlebih dahulu, boleh Pak? Oke, jadi kalau kita berbicara digital content creation ya, ini pasti asumsinya adalah konten digital ya. Nah, apa itu konten digital ya? Saat ini kan hampir kehidupan kita sehari-hari itu kita tidak akan pernah terlepas yang namanya dengan dunia digital. Mulai dari proses belajar, membaca ya, semuanya itu kita menggunakan digital. Dengan menggunakan memanfaatkan gadget kita, menggunakan handphone, menggunakan komputer, menggunakan tablet, semuanya itu adalah konten-konten digital yang kita nikmati. Khususnya saat ini banyak sekali ya konten-konten yang bertebaran di media sosial ya, kemudian juga di YouTube, itu semua adalah bentuk digital. Jadi memang di era zaman sekarang ya, kita di era modern, jadi memang tidak asing lagi dan memang sudah cukup familiar ya dengan digital atau media sosial ya. Oke, mungkin singgung-singgung terkait apa yang dipelajari ya gitu ya tentang digital content creation ini, mungkin dari Kak Gisel sebagai mahasiswa, kira-kira apa nih Kak yang Kakak udah pelajari selama menjadi mahasiswa fakultas yang tentunya mempelajari peminatan digital content creation? Sebelumnya aku mau memperjelas dulu kalau aku belajar tentang jurnalistik, tapi kurang lebih aku sedikit mengerti kalau digital content creation itu ya kita belajar tentang memproduksi konten-konten yang dimana kita sendiri tahu ya dunia kita sekarang serba digital, tapi minusnya kebanyakan orang bikin konten itu nggak ada nilai faedahnya, atau kayak mereka nggak tahu caranya melihat kira-kira konten ini kalau kita produksiin, kita keluarin, bukan hanya mengejar like dan viewers, tapi kira-kira kalau ditonton ini bakal layak nggak ya gitu. Karena kebanyakan kita juga harus tahu kalau misalnya menghasilkan konten kan bukan hanya ditonton sama kita yang umurnya sudah dewasa. Kebanyakan anak kecil sekarang mainnya gadget. Ya, jadi kalau misalnya perlu diperhatikan lagi kenapa peminatan ini itu lumayan penting, yaitu salah satu highlightnya dalam pembelajarannya yang mungkin akan sangat digarisbawahi sama fakultas. Kenapa peminatan ini tuh perlu dipelajari, bukan hanya karena mungkin di luar sana orang-orang bisa belajar otodidak ya Pak ya, tapi juga karena ada nilai-nilai di balik produksi konten itu sendiri kayak gitu. Oke, jadi memang balik lagi ya dengan konten yang disebarluaskan, yang diupload, diposting di media sosial, dengan tanda kutip lagi nih, apakah itu memberikan makna, value tersendiri gitu. Betul. Ya. Nah, termasuk juga buat teman-teman yang nonton. Ya, benar sekali ya. Salah satunya ini ya. Betul. Ada kebermanfaatan dari podcast Esa Unggul, bisa memberikan informasi ke teman-teman sekalian. Oke, kita kembali lagi ke Pak Salman ya. Terkait dengan content creator yang memang content creation yang memang kita tidak bisa asingkan lagi dengan dunia era zaman sekarang ya. Kira-kira dengan nanti mahasiswa ketika sudah lulus, mereka sudah mendapatkan gelar sarjana, prospek kerjanya mungkin atau serapan lulusannya akan seperti apa, atau mungkin ada industri-industri yang memang
fokus nih ke bidang ini atau seperti apa, Pak? Oke, sebelumnya gini ya. Jadi sebelum lahirnya dunia digital ini, itu kan semua dunianya adalah dunia konvensional, tradisional. Kita membaca koran itu lewat paper, kertas. Kemudian kita membaca majalah lewat kertas, ya. Nah, sekarang ini kan dengan perkembangan teknologi atau sering disebut dengan apa namanya teknologi 4.0, ya, itu sudah beralih. Jadi hampir dalam kehidupan kita itu kertas itu sudah mulai ditinggalkan, ya, karena banyak efeknya juga, banyak dampaknya juga, sehingga dunia digital yang menjadi pilihan. Yang tadinya orang membaca koran itu lewat apa namanya cetak, mereka beralih menggunakan digital. Nah, jadi secara otomatis industri pun akan menyesuaikan. Ketika industri itu menyesuaikan, mereka memanfaatkan digital, maka prospek untuk bidang ini sangat terbuka ke depan. Ya, jadi nantinya sudah masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan digital semua. Nah, jadi kalau prospek itu menurut saya sangat terbuka, lebar banget, ya. Mulai dari saat ini sampai 5 atau 10 dan 20 tahun ke depan. Kak Gisel, selama kan sudah naik ya semester 6 ya, berarti udah melewati nih masa-masa perkembangan dari awal, semester awal. Kira-kira untuk praktek, untuk membuat konten itu dari semester awal atau di pertengahan semester perkuliahan atau belajar membuat konten seperti apa, Kak? Oke, kalau ngomongin soal praktek sudah pasti ya, karena kebetulan kita belajar di komunikasi tidak jauh lepas dari yang namanya membuat dunia visualisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang praktek sudah pasti kita belajar praktek. Jadi mungkin tapi bedanya adalah prakteknya kita diajarkan bagaimana mengambilkan angle yang baik, atau juga memilih nih frame-frame tertentu, atau juga kita memilih gimana caranya mengasah konten itu, pokoknya dari pembuatan idenya, pembuatan produksinya, sampai di mana nanti akhirnya akan dipost kayak gitu-gitu. Oke, jadi memang secara bertahap ya. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Salman terkait praktek membuat konten. Jadi di kita ya, di Esa Unggul ini memang kita menerapkan yang namanya mahasiswa itu tidak hanya dibekalin apa namanya secara teori, tapi kita lebih menekankan penguasaan praktiknya juga. Jadi secara otomatis ya, karena praktik juga menjadi apa namanya prioritas kita ya, maka secara otomatis ya mahasiswa kita itu memang sudah dibekalin dengan segala fasilitas. Sarana kita juga saat ini punya studio digital yang memang diarahkan nantinya anak-anak itu atau mahasiswa itu tidak hanya dia menguasai secara konseptual, tapi bagaimana dia memanfaatkan teknologi itu dan langsung mempraktikannya secara langsung. Karena melihat juga di Esa Unggul ini ada beberapa jurusan komunikasi dan saat ini kita bahasnya DCC atau Digital Content Creation. Kira-kira Pak, bedanya DCC ini atau Digital Content Creation ini dengan jurusan komunikasi lain itu apa aja Pak? Jadi gini, kembali lagi bahwa komunikasi itu adalah ilmu paling dasar ya manusia. Dengan adanya manusia, kemudian lahirnya teknologi, maka kebutuhan komunikasi itu menjadi meningkat. Makanya di dalam komunikasi itu berkembang yang namanya peminatan. Ada PR, ada broadcast, kemudian ada juga marketing communication, ada jurnalistik, ada juga digital content creation. Nah, ini tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan sebenarnya, walaupun sama-sama di dunia komunikasi. Jadi kalau kita berbicara tentang digital content creation, ini secara otomatis adalah pembekalannya bagaimana menciptakan sebuah pesan komunikasi, menghasilkan konten yang digunakan untuk pemanfaatan media digital. Jadi kalau kita berbicara media digital itu banyak sekali ya, yaitu media yang berbasis teknologi internet, berbasis jaringan ya. Jadi selalu ya teknologi itu berkembang dan kita harus bisa mengisi itu. Nah, itu adanya di digital content creation. Kak Gisa sendiri bagaimana Kak? Menariknya kalau misalnya kita bicara bedanya jurnalistik sama DCC adalah mungkin pendekatannya beda ya. Kalau jurnalistik itu kan dia lebih cenderung kita ngebahasnya tentang berita. Mungkin teman-teman familiar sama presenter dan reporter dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya DCC itu adalah
dia cakupannya lebih luas karena sekarang yang seperti tadi kakaknya sempat mention juga kalau banyak perusahaan butuh yang namanya tuh branding. Nah jadi nggak harus melulu kita cuma ke stasiun TV dan lain sebagainya, tapi kalau DCC itu lebih ke kayak mungkin perusahaan-perusahaan yang membutuhkan branding dan mereka membutuhkan orang-orang yang berkompeten untuk membuat konten-konten digital yang bagus dan bisa menjual seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang beda banget ya guys. Jadi kalau misalnya kalian tanya jurnalistik sama DCC itu bedanya apa ya, kurang lebih gitu bedanya dalam pembelajaran bahkan mungkin ke dalam prakteknya juga. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit boleh, terkait Pak, antara jurnalistik dengan digital content creation ya. Jadi kalau kita lihat ya di konten-konten digital khususnya di media sosial itu kebanyakan yang berterbaran itu adalah trial and error ya. Nah, kalau di kita itu bagaimana kita mengkombinasikan bahwa digital content ya yang kita hasilkan itu berbasis fakta. Jadi ruhnya jurnalistik itu harus kita tetap pegang di dalam dunia komunikasi, khususnya di digital content creation. Jadi makanya kita menghasilkan konten itu berdasarkan fakta. Jadi konten-konten yang kita hasilkan itu adalah melalui sebuah research. Jadi tidak hanya dia yang diuber itu viral atau kebutuhan umum, tapi ternyata konten itu menghasilkan sesuatu yang tidak bermakna. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Makanya digital content creation itu adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah konten yang benar-benar berbasis fakta. Kira-kira Kak Gisel sebagai mahasiswa yang mungkin pasti udah sering masuk nih ke lab-lab studio dan lain sebagainya, gimana Kak rasanya masuk ke lab yang ternyata ini ya, gue bisa masuk di ruangan ini, gue bisa praktek dan skill gue bisa terlatih di sini. Bagaimana perasaan Kak Gisel sendiri? Jujur, sebagai mahasiswa yang menimba ilmu di sini, diimbangi dengan teori dan praktek dan tentunya fasilitas yang didukung sama kampus sendiri itu sangat-sangat membantu ya. Apalagi kalau ngomongin soal praktek itu biasanya akan terus praktek kalau udah di semester tua ya teman-teman. Jadi kalau berarti sekarang nih praktek terus Kak? Iya betul, ya udah sisa praktek-praktek. Seru nggak tapi? Seru ya? Seru banget sih. Jadi itu juga mempengaruhi mood belajar juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya fasilitas mendukung, otomatis kita juga punya semangat untuk memberikan ide-ide kreatif, ide-ide yang terbaik untuk menghasilkan hasil yang terbaik juga buat dosen-dosen kita seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya bagus nggak fasilitas di Esa Unggul, bagus guys, rekomen. Bagus ya. Jadi kalian kalau mau kuliah bingung di mana udah Esa Unggul aja. Betul. Nggak usah banyak tanya. Apalagi pikiran semester tua makin mikir proposal dan lain sebagainya. Masuk lab terus ya, berarti lebih seru. Jadi nggak mau nonton di kelas ya, benar Pak? Jadi nggak selalu teori, jadi ada prakteknya juga. Tapi ada sometimes-nya juga dosen kita tuh nggak selalu kalian harus di kampus terus, enggak. Jadi mereka biasanya bisa juga keluar. Keluar. Jadi praktek kita tuh suka di luar juga. Yang misalnya karena aku sendiri jurnalistik, dosenku suka bikin praktek kalau misalnya kalian harus cari berita keluar gitu, berita secara langsung ya apa sih yang terjadi di luar sana hari ini, atau mungkin juga sometimes kita juga ada kunjungan ke beberapa stasiun televisi ataupun tempat-tempat yang mungkin mendukung kita untuk belajar dan mengetahui hal-hal baru yang mendukung di prodi kita sendiri ya gitu. Oke, kita udah di penghujung podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Salman, terima kasih Kak Gisel untuk waktunya ya. Ini udah selesai untuk pembahasannya teman-teman. Mungkin nanti bisa bergabung, bisa cek juga website Esa Unggul. Dan kiranya dari pagi hari ini saya Naila selaku host live pada pagi hari ini ucap terima kasih banyak untuk Pak Salman dan juga Kak Gisel atas waktunya, dan kita akan bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya lebih menarik. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu kembali. Bye-bye. Bye-bye. Halo, selamat pagi Sobat Unggul. Kembali lagi kita di live podcast pada pagi hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri. Dan sebelum kita masuk pada podcast pada pagi hari ini, jika tak kenal maka kata saya, maka perkenalkan saya Naila Saputriode, salah satu mahasiswa dari Universitas Esa Unggul yang pada pagi hari ini akan menjadi host live pada pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya di sini bersama